Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya M. Hakim Agus Firdausi, biasa dipanggil Hakim dengan NIM akhir 337. Di sini kita ngebahas analisis tentang hukum keuangan dan kebendaharaan negara. Yang pertama, kita ngebahas kewenangan Kementerian Keuangan. Yang dimana Kementerian Keuangan ini begitu sentral fungsinya, yang mana memang kewenangan ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan negara. Dan juga termasuk pengelolaan utang piutang negara, investasi pemerintah, dan aset-aset negara. Yang kedua, kita ngebahas dari sisi kewenangan kementerian ataupun perlembagaan, yang dimana masing-masing bidang tersebut yang kewenangan utamanya itu penyelenggara pemerintah, yang mana itu seperti halnya kayak lembaga ataupun kementerian pelayanan publik, pelaksanaan program sesuai tugas dan tupoksinya masing-masing, menggunakan sumber daya negara termasuk anggaran dan aset-asetnya untuk mencapai tujuan kebijakan sektor tertentu, namun tidak memiliki otoritas penuh atas pengelolaan makro aset dan kewajiban negara. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwasanya kementerian ataupun lembaga bisa berperan sebagai pengguna dan pengelola operasional, bukan sebagai pemegang ataupun kendali strategis. Yang ketiga, kita ngebahas implikasi terhadap akuntabilitas dan pengawasan. Pemisahan antar yang kita bahas pada hari ini, supaya ada memperkuat akuntabilitas, karena tanggung jawab menjadi terukur dan tidak tumpang tindih antara Kemenku yang bertanggung jawab atas kesehatan fiskal negara secara keseluruhan di negara ini, sedangkan kementerian ataupun lembaga bertanggung jawab atas kinerja program dan capaian output serta outcome kebijakan. Dalam konteks pengawasan, skema ini memudahkan audit dan evaluasi baik oleh aparat pengawasan internal pemerintah maupun oleh lembaga eksternal seperti BPK yang kita pahami bersama. Yang keempat, tentang implementasi. Kita bahas implementasi yang secara analisis, secara fundamental. Mungkin secara normatif pembagian kewenangan ini cukup ideal, namun tantangannya sering muncul dalam praktik, terutama terkait koordinasi, sinkronisasi data aset, serta pemahaman batas kewenangan antara Kemenku dan kementerian ataupun lembaga lainnya. Tanpa koordinasi yang kuat, terdapat risiko duplikasi kebijakan, keterlambatan pengambilan keputusan, atau ketidaksesuaian antara kebijakan yang lain yang sama-sama saling keterikatan. Kami menegaskan bahwasanya memang butuh sangat dipisahkan antara berlembaga itu memang dibagi untuk bagaimana yang menjadi sentral, titik tumpu seseorang yang dalam tahap itu perencanaan sebagai tupoksinya masing-masing, supaya ada substansi pemerintah itu memang cukup penting untuk dibagi, supaya jalan koordinasi pengawasan dan lain sebagainya itu teratur dan struktur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.